Pagi teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teologi negatif, suatu pemikiran mengenai eh, negativitas di dalam memahami Tuhan. Salah satunya akan kita bahas mengenai Ibn Arabi. Kita akan mulai, semoga lancar. Tuhan selalu menarik diperbincangkan. Hampir tak ada wacana yang begitu intens dibicarakan dari waktu ke waktu selain wacana tentang Tuhan. Mengapa persoalan Tuhan menduduki posisi yang demikian istimewa dalam perbincangan manusia? Hal itu menjadi pertanyaan besar. Sebagian orang menyebut bahwa kodrat manusia adalah homo religius, makhluk yang memiliki naluri religius. Di antara pengamat yang mengutarakan pendapat itu adalah Karem Armstrong. Dalam History of God, penulis kontemporer ini menulis bahwa ada alasan kuat untuk mempercayai kodrat religius manusia. Berangkat dari data-data sejarah yang dipelajarinya, ia menunjukkan bahwa sejak dahulu kala manusia telah menyembah dewa-dewa. Mereka meyakini bahwa di balik alam semesta ini terdapat kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan mereka. Kekuatan ini tidak tampak, tetapi mereka percaya atas keberadaannya. Keyakinan tersebut kemudian bergeser jauh seiring lahirnya agama-agama. Tidak ada yang memastikan agama apa yang pertama kali dipeluk manusia, tetapi menurut Armstrong, sejauh agama didefinisikan dalam kaitannya dengan wahyu ketuhanan, agama pertama yang tercatat adalah yang dibawa oleh Ibrahim. Tokoh yang hidup pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi ini membawa suatu pola keberagaman yang berbeda dari keyakinan-keyakinan sebelumnya yang politeistik. Ia memperkenalkan suatu pandangan ketuhanan baru yang didasarkan pada keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan di alam semesta. Pandangan monoteisme inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pandangan ketuhanan tiga agama besar di dunia, Islam, Yahudi, dan Kristen. Monoteisme yang diajarkan oleh Ibrahim pada awalnya bertolak dari pencarian ketuhanan secara radikal. Ibrahim sendiri mencontohkan pencarian tersebut dengan upayanya yang keras untuk mengenal Tuhan. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Ibrahim mencari Tuhan dengan susah payah dan penuh perjuangan. Pada mulanya ia menduga bahwa bintang adalah Tuhan. Dugaan ini kemudian ditolaknya sendiri karena ia melihat bulan dan mengira bahwa itulah Tuhan yang ia cari. Ibrahim terus melakukan pencarian hingga akhirnya ia melihat matahari dan sadar bahwa semua yang dilihatnya bukan Tuhan yang sebenarnya. Monoteisme Ibrahim sering disebut-sebut sebagai monoteisme radikal atau radikal monoteism, karena dia sampai pada kesadaran tentang Tuhan setelah melewati serangkaian pencarian yang terus-menerus tanpa kenal lelah. Ketika akhirnya Ibrahim menemukan Tuhan, ia pertama-tama tidak menemukannya dengan keyakinan melainkan dengan pencarian. Setelah pencarian tersebut barulah ia meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak ia sembah. Dalam hal ini, monoteisme Ibrahim sebenarnya dimulai dari pencarian, dan ketika akhirnya ia beriman, keimanan itu juga dimaknai dalam kerangka pencarian. Jadi iman itu adalah suatu pencarian, komitmen untuk mencari. Kita tafsirkan dengan Kierkegaard ya. Semangat monoteis itu terus tumbuh setelah Ibrahim wafat dan meninggalkan pengaruh mendalam pada generasi sesudahnya. Sesudah Ibrahim, spirit monoteis itu mulai menemukan perwujudannya dalam agama-agama besar yang kelak disebut sebagai agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam.
Ketiga agama tersebut berkembang dengan klaim monoteismenya masing-masing, dan dengan merujuk kepada Ibrahim, agama-agama tersebut mengklaim sebagai pihak yang paling berhak terhadap warisan monoteismenya. Dengan klaim tersebut, sebuah tradisi baru pun muncul dalam agama Abrahamik. Keimanan yang dicapai dan diperoleh dengan pencarian mulai coba dipahami dan dirumuskan dalam sebuah bentuk konseptualisasi. Adanya wahyu yang resmi terbukukan dalam ketiga agama tersebut membuat keimanan yang semula berada dalam taraf pencarian mulai dirumuskan dalam konsep baku yang kemudian disebut sebagai teologi. Teologi merupakan sebuah temuan penting dalam agama-agama wahyu. Berbeda dengan ketiga agama Abrahamik tersebut, agama-agama lain yang tidak menjadikan wahyu sebagai tolak ukur kebenarannya, misal agama Buddha misalnya, tidak mempunyai teologi dalam konsep ketuhanannya. Sebagai sebuah temuan munculnya teologi menunjukkan adanya sesuatu yang berubah dalam cara umat beragama mendekati Tuhan. Perubahan itu bersifat paradigmatis dan menyeluruh. Dengan adanya teologi, pola keimanan dari yang sebelumnya berbasis pada pencarian mulai bergeser menjadi berbasis pada kepercayaan atas doktrin. Dulunya adalah pencarian, kemudian adalah menjadi paradigma doktrin. Teologi harus diakui merupakan sebuah jalan untuk mendekati Tuhan. Namun berbeda dengan pendekatan yang berbasis pada pencarian, teologi memperlakukan Tuhan sebagai sesuatu yang secara a priori dapat diketahui. Hal ini yang membuat kehadiran teologi benar-benar menjadi logos tentang Tuhan. Secara harfiah, logos dalam bahasa Yunani memiliki banyak varian makna. Di antara makna terpenting logos adalah sabda atau perkataan. Dalam kaitannya dengan teologi, maka teologi berarti perkataan atau sabda tentang Tuhan. Definisi ini membuka banyak dimensi atau teologi yang menunjukkan bahwa teologi merupakan sebuah upaya untuk membicarakan Tuhan. Namun demikian, tidak sekedar membicarakan dalam pengertian verbal, logos dalam teologi juga berarti pengetahuan. Dengan kata lain, teologi karena pembicaraannya menyangkut Tuhan, pada akhirnya akan membawa sang pembicara kepada pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan ini bersifat niscaya karena lahir dari pembicaraan yang mendalam tentang Tuhan. Akan tetapi, itu belumlah segalanya. Karena logos di sisi lain juga berarti kebenaran, yaitu kebenaran yang diperoleh setelah orang berhasil membicarakan Tuhan dan mengetahuinya. Dari beragam makna di atas, tampak secara implisit bahwa teologi bertumpu pada tiga hal, yaitu pembicaraan, pengetahuan, dan kebenaran. Pembicaraan, pengetahuan, dan kebenaran. Ketiga matra ini tidaklah terpisahkan. Ketiganya lah yang menjadi teologi sebagai suatu disiplin ilmu tentang Tuhan yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Perbedaan ini sangatlah fundamental dan mendasar karena sebagai sebuah disiplin ilmu, teologi mempunyai objeknya yang khas untuk dibicarakan. Dan objek tersebut adalah sesuatu yang transendental. Karena ketransendentalannya, maka teologi sebagai akibatnya juga mempunyai status transendental dan menduduki posisi istimewa di antara ilmu-ilmu lain. Analisis makna logos dalam teologi ini dengan implisit menunjukkan bagaimana teologi mengalami transformasi dalam dirinya. Teologi ternyata bukan semata wacana tentang Tuhan, tetapi juga sistem pengetahuan. Pada gilirannya mengidentifikasi apa itu arti kebenaran. Dengan kata lain, ia menjadi suatu sistem yang bertugas menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan mendefinisikan, membatasi, sekaligus memisahkan secara tegas hubungan antara keduanya.
Pada titik inilah teologi mengintervensi wacana tentang Tuhan dengan menegaskan bahwa ada wacana tertentu yang benar dan sebaliknya. Ada wacana-wacana yang lain tidak benar atau menyimpang dari kebenaran. Sejarah teologi dalam tiga agama Abrahamik adalah sejarah identifikasi kebenaran dalam pengertian di atas. Dalam identifikasi tersebut muncul pembagian yang ketat sekaligus antagonistik antara pemahaman yang dianggap ortodok dan heterodok. Sebuah pemahaman disebut ortodok jika ia dianggap sejalan dengan wahyu, seberapapun ambiguinya penafsiran atas wahyu tersebut. Dan sebaliknya, pemahaman dianggap heterodok jika tidak sesuai dengan wahyu yang ada. Dengan mendasarkan diri pada pemahaman semacam itu, teologi lalu mencoba memahami Tuhan dalam hakikatnya yang terdalam. Keinginan untuk memahami Tuhan itu tentu saja tidak lain bertujuan untuk meyakinkan umat beragama akan kebenaran imannya. Namun keinginan ini tampaknya memiliki paradoknya sendiri, karena sementara teologi ingin memahami Tuhan dengan pemahaman komprehensif, realitas ketuhanan itu sendiri tidak akan sepenuhnya dipahami. Demikian pula sementara teologi ingin membicarakan Tuhan dalam kerangka yang telah dirumuskan, realitas ketuhanan ternyata tidak mudah dan tidak sepenuhnya dibicarakan. Paradok inilah yang menghantui teologi demikian mendalam hingga menimbulkan krisis dan sistem teologi itu sendiri sebagai disiplin pengetahuan sekaligus tatanan kebenaran. Krisis ini memunculkan persoalan serius dalam teologi yang mempertanyakan apakah masih mungkin membicarakan Tuhan. Jika mungkin, lebih jauh lagi apakah masih mungkin memahami dan dengan demikian mengetahui Tuhan dalam hakikatnya yang terdalam. Sederet pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan mudah karena teologi yang diwarisi dan diajarkan dalam tiga agama Abrahamik syarat dengan asumsi-asumsi metafisik. Metafisika yang dimaksud di sini adalah pandangan bahwa Tuhan dapat dibicarakan dalam kerangka ontologis tertentu. Salah satu manifestasi dari pandangan ini terlihat dari perdebatan banyak teolog tentang zat Tuhan. Kaum teolog misalnya dengan tanpa problematis membicarakan bagaimana zat Tuhan memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari zat-zat lainnya. Mereka mengkonseptualkan apa yang mereka maksud dengan zat Tuhan karena mereka percaya bahwa zat tersebut dapat dijangkau dengan pengetahuan dan merupakan suatu konsep yang terbukti dengan sendirinya, self-evident concept. Konsep-konsep itu kemudian dipercaya sebagai gambaran yang merepresentasikan secara utuh dan langsung realitas ketuhanan itu sendiri. Pandangan ontologis ini bersumber dari keterkaitan yang sejak semula tak terpisahkan antara teologi dan metafisika. Hubungan keduanya sangatlah primordial namun jarang sekali disadari karena pada umumnya orang melihat bahwa keduanya bekerja dalam dua wilayah yang berbeda. Teologi terfokus pada Tuhan, sementara metafisika memfokuskan diri pada ada dan yang ada, being and being. Keduanya seolah-olah tidak terkait satu sama lain, padahal jika diteliti secara cermat, asumsi-asumsi yang dianut dalam teologi mengandaikan asumsi-asumsi metafisis tertentu dalam pandangannya, sehingga teologi dapat juga disebut sebagai sebuah metafisika ketuhanan. Dalam hal apa teologi metafisika bertemu dan terkait satu sama lain? Meminjam Luigi Bagliolo, ada beberapa level titik temu antara teologi dan metafisika. Pertama, dari segi terminologis, teologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan ketuhanan. Sementara metafisika didefinisikan sebagai ilmu mengkaji hakikat dari ada. Dalam teologi ada asumsi metafisis yang kemudian dianut juga dalam metafisika bahwa Tuhan identik dengan ada itu sendiri.
Berbekal asumsi ini, Tuhan yang dibicarakan dalam teologi dengan mudah diontologisasikan ke dalam suatu konsep tertentu yang diterima secara taken for granted tanpa kemungkinan untuk dipersoalkan kembali. Titik temu yang kedua adalah objek material dan objek formalnya. Setiap ilmu memiliki objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, sedangkan objek formal adalah perspektif atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan tersebut. Dalam teologi, objek materialnya adalah Tuhan itu sendiri, sehingga semua konsep teologi terpusat pada objek tersebut. Sementara objek formalnya adalah pendekatan yang rasional dan menyeluruh untuk memahami Tuhan. Di sisi lain, metafisika mengkaji ada sebagai objek materialnya, sehingga objek formalnya adalah pendekatan yang rasional dan menyeluruh untuk memahami hakikat ada. Bagaimana kedua hal tersebut terkait satu sama lain? Teologi dan metafisika dalam objek yang dibicarakan sebenarnya sama, berbicara tentang yang absolut. Jika teologi memaknai yang absolut itu sebagai Tuhan, maka metafisika mengidentikan dengan yang ada. Walaupun sekilas tampak berbeda, namun dalam keinginannya yang mencapai yang absolut itu, teologi sebenarnya bisa dikatakan adalah metafisika dalam bentuk yang lain. Kesatuan antara metafisika dan teologi itu diistilahkan dengan baik oleh Jacques Derrida sebagai logosentrisme. Logosentrisme adalah keterpusatan segala wacana pada logos yang diyakini sebagai sesuatu yang sudah niscaya dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada tingkat wacana, kecenderungan logosentris ini tampak dari legitimasi suatu wacana sebagai satu-satunya wacana yang paling benar, sehingga meniscayakan bahwa wacana lain yang tidak sejalan dengan wacana tersebut dengan sendirinya tidak benar. Kecenderungan ini membuat unit-unit wacana yang muncul seolah tidak dipertanyakan lagi. Logosentrisme merupakan awal dari ketertutupan setiap wacana, dengan menampilkan kebenaran sebagai sesuatu yang sudah niscaya dan karenanya tidak perlu dipertanyakan lagi, maka sebuah pemikiran akan cenderung untuk menerima suatu hal secara a priori tanpa pertanyaan lebih lanjut. Dalam wacana ketuhanan, tendensi logosentrisme tersebut tampak dari pembakuan pencarian ketuhanan ke dalam suatu konsep tertentu. Konsep tersebut kemudian dianggap hadir dengan sendirinya, self-present, dan kehadiran ini mengandaikan bahwa konsep itu pada gilirannya menunjuk langsung kepada objek yang dituju, Tuhan. Teologi negatif muncul sebagai kritik terhadap pembakuan konsep ketuhanan dalam teologi pada umumnya. Seperti tergambar dari namanya, teologi ini menawarkan pandangan negatif tentang Tuhan yang bersumber dari ketidakpuasan atas argumen ontologis di atas keidentikan Tuhan dengan ada. Ini kita ulangi lagi. Teologi ini menawarkan pandangan negatif tentang Tuhan yang bersumber dari ketidakpuasan atas argumen ontologis di atas tentang keidentikan Tuhan dengan ada. Argumen ontologis menawarkan penjelasan bahwa Tuhan adalah realitas objektif yang dapat didekati secara metafisis. Sebagai konsekuensinya, maka Tuhan adalah realitas yang dapat dikonseptualkan dengan pengetahuan manusia. Maka Tuhan adalah realitas yang dapat dikonseptualkan dengan pengetahuan manusia. Sementara bagi teologi negatif, penjelasan objektif tersebut menyimpan paradoknya sendiri, karena Tuhan bukan realitas yang objektif, bahkan bukan realitas dalam pengertian seperti umumnya dipahami.
Sementara bagi teologi negatif, penjelasan objektif tersebut menyimpan paradoks sendiri karena Tuhan bukan realitas objektif bahkan bukan realitas dalam pengertian seperti umum dipahami. Munculnya pandangan ini yang tidak lazim karena coraknya yang negatif, menarik didiskusikan lebih jauh dalam konteks pencarian ketuhanan. Adanya teologi negatif menunjukkan suatu problematika serius dalam metafisika ketuhanan yang dianut teologi selama ini. Dalam agama-agama Abrahamik, survei historis menunjukkan bahwa kemunculan teologi negatif ternyata sudah berlangsung sejak lama. Tercatat dalam sejarah, paham ini berkembang di lingkungan mistikus dan filsuf Yahudi yang mengembangkan filosofi Kabalah. Demikian pula dalam agama Kristen, paham ini berkembang cukup luas di tangan figur-figur spiritual besar seperti Dionysius the Areopagite, Santa Agustinus, Santa Bonaventura, Meister Eckhart, Santo Zuan dari Salib, dan penulis anonim The Cloud of Unknowing. Motif-motif teologi negatif ini diam-diam ternyata berkembang juga di dunia Islam lewat paham Ismailiyah dan lebih khusus lagi lewat pemikiran Muhyiddin Ibn Arabi. Figur satu ini dikenal luas di dunia Islam sebagai seorang sufi besar yang mengajarkan wahdat al-wujud dalam metafisikanya. Ajaran Ibn Arabi yang terkenal tentang kesatuan ada ini telah mengangkatnya menjadi seorang tokoh sufi dalam sejarah pemikiran Islam. Namun meskipun bahwa ia hanya seorang sufi, tampaknya tidak menandai untuk mengungkap kompleksitas pemikiran di sisi lain. Sebab pada dasarnya Ibnu Arabi bukan hanya sufi seperti yang dipahami, tetapi juga seorang teoretikus dan pemikir yang merumuskan pada ketuhanan dengan caranya sendiri. Dilihat dari segi ini, Ibn Arabi sebenarnya layak disebut sebagai seorang teolog, meskipun dalam pengertian berbeda. Ia mendekati Tuhan dan menteorikan pengalaman itu dengan caranya sendiri, yang berbeda dengan cara para teolog muslim merumuskan paham ketuhanan mereka. Hingga tahap tertentu, ia bahkan mengkritik para teolog itu yang menurutnya telah membangkukan konsep ketuhanan dalam satu bentuk tertentu sehingga melahirkan pemahaman ketuhanan yang tertutup dan eksklusif. Pandangan ketuhanan Ibn Arabi direkonstruksi secara teoritis akan membawa implikasi serius terhadap konsep ketuhanan kalam karena ia mengkritik asumsi metafisis yang dianut oleh ilmu tersebut. Kritik Ibn Arabi yang sangat mendasar misalnya adalah menyangkut konsep Tuhan itu sendiri. Bagi Ibn Arabi, Tuhan sebagaimana diyakini oleh mutakalimun adalah Tuhan kepercayaan, ilah al-mu'taqad, Tuhan yang dipercayai, al-ilah al-mu'taqad, Tuhan dalam kepercayaan, al-ilah fil i'tiqad, Tuhan yang dipercayai, al-haqqah al-i'tiqad, Tuhan yang dalam kepercayaan, al-haqqah allazi fil mu'taqad, atau Tuhan yang diciptakan dalam kepercayaan, al-haqqah makhluk fil i'tiqad. Tuhan itu bukan Tuhan yang sebenarnya, melainkan Tuhan yang menjadi Tuhan karena ia dipercaya. Karena lahir dari kepercayaan, maka dengan sendirinya Tuhan itu bersifat konseptual dan bukan Tuhan pada dirinya, atau Tuhan itu sendiri sebagaimana adanya. Kita ulangi lagi, bagi Ibn Arabi, Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh mutakalimun adalah Tuhan kepercayaan. Al-ilah al-mu'taqad, Tuhan kepercayaan. Tuhan yang dipercayai, al-ilah al-mu'taqad, Tuhan dalam kepercayaan, al-ilah fil i'tiqad, Tuhan yang dipercaya, haqiqah al-i'tiqad, Tuhan yang dalam kepercayaan, al-haqqah allazi fil mu'taqad, atau Tuhan yang diciptakan dalam kepercayaan, al-haqqul makhluk fil i'tiqad.
Lebih jauh, Ibn Arabi mengatakan bahwa Tuhan pada dirinya adalah Tuhan yang tidak dapat diketahui. Al-ilah al-majhul, yang transenden. Al-ilah munazah, al-munazah. Al-ilah al-mazhul dan al-ilah al-munazah, yang tidak terikat dengan atribut atau identitas apapun. Dibahasakan secara lain, ia adalah yang tak pasti dari segala yang tak pasti, yang paling tidak diketahui dari semua yang tak diketahui. Ankarol nakirat, dalam kediaannya yang hakikah, dalam kediaannya yang hakiki, huwiyah, kata Ibn Arabi, ia adalah misteri yang absolut, al-gaibul mutlak, al-gaibul mutlak, atau misteri yang paling suci, al-gaibul aqdas, al-gaibul aqdas, misteri yang paling suci, misteri yang paling absolut. Dengan kata lain, ia adalah negativitas dalam bentuknya yang paling negatif. Motif-motif teologi negatif dalam pemikiran Ibn Arabi itulah yang mengundang banyak penulis untuk mempelajarinya. Menyebut sungguh-sungguh dari subjek untuk dapat dikenali secara menyeluruh eksistensi, realitas dan naturnya. Karena itu, kita memerlukan fenomenologi, menuntut keterlibatan subjek dalam fenomena yang ditelahnya. Dengan demikian, ia mengatasi pemisahan subjek dan objek dalam tindak mengetahui. Pembahasan tentang Ibn Arabi itu akan selalu menarik. Mungkin sekian dulu tentang pembahasan mengenai Ibn Arabi. Kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan tentang Ibn Arabi yang menjelaskan bahwa para kaum mutakalimun atau yang disebut dengan kaum kalam itu, mereka merasionalisasikan ketuhanan dan itu menjadi suatu pengetahuan. Apakah kita bertuhan dengan suatu pengetahuan dan bukan dengan dirinya sendiri, maka memang realitas Tuhan itu bersifat negatif. Dia bukanlah dia, kediaannya itu suatu yang misteri gitu kan. Tapi kita perlu mengkonsepsikannya untuk mengenalnya gitu kan. Maka hadirlah pemahaman mengenai teologi. Dan masa pencarian Ibrahim itu sebagai suatu teologi negatif pada akhirnya dibakukan menjadi suatu doktrin oleh para pengikutnya. Dan adanya suatu pemahaman mengenai pencarian yang selalu harus dilakukan mengenai realitas Tuhan itu sangat menjadi fundamental dalam kehidupan manusia. Apalagi manusia dengan jiwanya itu ingin memiliki suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan fisik, kebahagiaan jiwa atau rohani. Dan berpengetahuan itu adalah jalan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Apalagi kebahagiaan itu bisa menghilangkan penderitaan, kebodohan, penderitaan hilang, khususnya dalam inspirasi para sufisme adalah hadirnya Tuhan di dalam hati kehidupan kita. Terima kasih.